charging freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tata Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ketiga, yaitu networking models. Nah, pada bab 3 ini ada berapa sih materinya? Di bab 3 ini ada 4 materi. Yang pertama ada konsep networking, dan yang kedua ada TCP atau model networking, dan yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu OSI layer model. Model sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komutasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Misalkan di sana banyak perangkat komutasi yang berbeda vendor. Cara agar mereka dapat berkomunikasi adalah sebuah aturan. Jadi semua vendor dapat berkomunikasi adalah sebuah aturan. Jadi semua vendor menggunakan antara yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, untuk model tersedia ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Perhatikan, di sini terdapat sebelum adanya Open Network model, setiap vendor memiliki networking model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1994, vendor IBM membuat networking modelnya yang bernama System Architecture Networks. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya Open Network model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/IP, OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP secara dokumentasi, TCP/IP terdiri dari 4 layer saja. Namun penerapan dalam area network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar. Berikut inilah yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer. Dan cara membacanya dari bawah, ya berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas satu persatu dari TCP/IP model. Application layer. Pertama, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan terskala tiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Di sini contohnya adalah service dari application layer seperti HTTP, POP3, SMT, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika kita mengakses suatu web seperti. Jadi misalkan ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan ada banyak informasi, salah satunya adalah informasi status juga. Banyak di antaranya ada informasi status 200 dan 404. Jika 200 oke, maka request yang dilakukan klien itu berhasil. Sedangkan untuk 404 atau 404 yaitu not found, maka request dilakukan tidak berhasil. Selain mereply. Dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah request. Selanjutnya ada TCP/IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service kepada application layer, yaitu transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya adalah untuk TCP lebih andal dan TCP digunakan untuk IT karena support around checking-nya, sedangkan untuk UDP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu service yang disediakan oleh transfer layer, khususnya pada protokol TCP
adalah error message. Perhatikan, saat kalian melakukan request suatu website, maka web server akan meng-reply name tidak hanya HTTP header dan data saja, melainkan ditambahkan TCP head atau header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Namun bisa saja respon yang diberikan web server bisa error karena mungkin jaringannya sudah overload. Misalnya jika terjadi error maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan. Maka klien akan request lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itulah contoh dari TCP. Selanjutnya adalah TCP IP layer untuk network layer. TCP IP network layer untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi IP adalah Internet Protocol, yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OS model ataupun TCP IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk berkomunikasi satu perangkat di perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menengahi konektivitas dan pemilihan jalur addressing, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama atau 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ingin berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing, merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang layaknya bekerja layaknya kantor pos mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing, misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos dapat menyaring rute cepat untuk sampai ke tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 terdiri 4 oktet, ya, yang di setiap oktetnya terdiri 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 memiliki 8 bit yang jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Untuk layer selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer, ya mendefinisikan type link pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, untuk menghubungkan antar device, untuk menghubungkan dapat menggunakan Wi-Fi ataupun wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat, apakah menggunakan Wi-Fi atau wireless. Untuk berbasis sendiri, biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan untuk wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link, salah satu fitur ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection. Hashim hanya mendeteksi error. Tambah recovery hampir mirip dengan transfer layer, khususnya TCP, namun pada TCP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk FCS hanya mendeteksi saja, dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layer. Adapun decapsulation sebaliknya. Perhatikan pada gambar, jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transfer layer, maka di sini ditambahkan TCP header atau HBD header. Di bagian ini nama message-nya adalah segmen. Kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP paket. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan
ditambahkan data link header dan data link trailer kepala dan ekor, dan message dinamakan sebagai frame. Sehingga ketika sudah berada di data link layer dan masuk ke layar, fisikalnya sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit, kemudian diuraikan lagi menjadi data. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu OSI layer model. Untuk saat ini model digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangannya, protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi. Itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya kita bahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layer. Pada layer 4 terakhir mereka itu sama saja, namun pada 3 teratas untuk OSI model terdapat application, presentation, dan session, sedangkan untuk TCP/IP hanya application, perbedaannya lainnya ada pada name of message. Setiap layer pada TCP/IP namanya seperti segment IP packet frame, sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disertifikasikan dengan layernya seperti L7PTO, L6PTO, dan seterusnya. Bagian atas dari 5 sampai 7 merupakan application layer, yaitu berkaitan dengan user interface data formatting dan communication session. Sedangkan untuk lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai bab yang ketiga, yaitu networking models. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.